Firman Tuhan yang akan saya bagikan hari ini, judulnya adalah pejuang kasih. Kenapa? Karena memang kasih butuh perjuangan. Mari kita langsung baca firman Tuhan. Matius 24 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14. Apa yang akan kita baca ini adalah nubuatan tentang akhir zaman. Ditulis begini. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ayat 12, saudara perhatikan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi ini adalah nubuatan apa yang akan terjadi di akhir zaman, yaitu kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Bulan ini kita ada dalam seri khotbah tentang kasih. Kasih itu ada dua. Yang pertama, hukum terutama pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Hukum terutama yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Jadi yang pertama dulu, banyak orang yang mengalami kasihnya sama Tuhan menjadi dingin. Kalau Anda mau renungkan, itu yang sekarang dan hari-hari ini sedang terjadi, bahkan di skala yang semakin masif sejak pandemi. Oke, banyak orang Kristen yang kasihnya sama Tuhan sedang menjadi dingin. Yang rohnya mulai suam-suam kuku. Yang kerinduannya untuk mencari wajah Tuhan sudah gak kerasa lagi gregetnya sama seperti dulu. Berapa banyak orang Kristen yang bahkan kerinduannya untuk ibadah itu menurun dengan drastis. Kita bersyukur ya di gereja kita ini kita ngalami banyak anugerah Tuhan. Tapi kalau saya ketemu sama rekan-rekan hamba Tuhan, banyak dari mereka yang berkata saat ini kehadiran gereja baik di Indonesia maupun di dunia itu turun 30-40% dibandingkan sebelum pandemi. Ya, jadi banyak orang Kristen yang dulu ibadah, sekarang tidak ibadah. Dulu melayani, sekarang seolah-olah kerinduan bahkan hatinya untuk melayani sudah kayak gak ada lagi. Saudaraku, karena sudah dinubuatkan dalam Alkitab, di akhir zaman kasih banyak orang akan menjadi dingin. Bukan cuma kasihnya sama Tuhan, tapi kasihnya sama sesama juga menjadi dingin. Kepeduliannya sama sesama menjadi dingin. Kasihnya sama keluarga, kasihnya sama orang tua, kasihnya sama anak menjadi dingin. Kasihnya sama pasangan sendiri, sama suami, sama istri menjadi dingin. Ini keadaan akhir zaman. Alkitab mencatat bahwa kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini kebanyakan orang. Tapi saya bersyukur ayat ini gak berhenti di situ. Ada ayat berikutnya. Yaitu ayat yang ke-13. Perhatikan baik-baik. Ayat 13 dimulai dengan kata apa? Tetapi. Kalau tetapi itu artinya pengecualian. Jadi sementara kasih kebanyakan orang menjadi dingin, tetap ada pengecualian. Dan doa saya, saudara yang ada di tempat ini, yang mengikuti juga ibadah ini secara online, doa saya Anda termasuk pengecualian itu yang kasihnya tidak ikut menjadi dingin. Sementara dunia kasihnya menjadi dingin. Sementara banyak orang Kristen yang lain kasihnya menjadi dingin. Doa saya kasihmu tetap berkobar-kobar. Kasihmu tetap menyala-nyala. Cintamu sama Yesus lebih dan lebih lagi di dalam Tuhan. Amin. Ditulis ayat yang ketiga. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi ada orang yang bertahan sampai pada kesudahan. Ada orang yang gak tahan. Karena ngalami kedurhakaan, karena ngadepin
benturan, kalau ngalami melalui tantangan dan masalah dan badai dan ini dan itu. Banyak orang nggak bertahan sampai kesudahan. Banyak orang ditahan, di tengah sudah nggak tahan. Sampai di tengah proses sudah mundur, sudah menyerah. Ikut arus dunia. Tetapi ada juga orang-orang yang bertahan. Lihat saudaraku, bertahan ini artinya kalau yang lainnya arusnya semuanya ke situ. Kita sendiri yang bertahan di posisi itu. Doa saya itu yang akan Anda alami di dalam kehidupan saudara. Ini yang saya sebut dengan pejuang kasihnya Tuhan. Ya, di gereja kita saya bersyukur ada pejuang-pejuang kasih yang luar biasa. Salah satunya saya cerita beberapa orang ya di gereja kita. Salah satu pelayan Tuhan di gereja kita di Jogja, itu satu kakinya kecil saudaraku. Jadi kalau dia jalan itu susah banget. Ya. Tapi dengan segala keterbatasannya, tiap minggu dia jadi orang yang pertama datang. Dia jadi orang pertama yang memastikan supaya ibadah bisa berjalan dengan baik. Bukan cuma di hari Minggu, tapi di luar hari Minggu dia yang bertanggung jawab untuk ibadah penghiburan. Yang namanya ibadah penghiburan, orang meninggal dunia itu enggak ada jadwalnya, benar apa tidak? Enggak tahu kapan, bisa pagi, siang, sore, malam. Tapi dia selalu ready kapanpun saya siap untuk melayani. Coba Anda renungkan, di saat banyak orang Kristen yang kakinya masih kuat, masih sempurna, bisa jalan dengan mantap. Tapi sudah kehilangan passion untuk melayani. Tapi kita bersyukur. Tuhan ternyata masih bangkitkan pejuang-pejuang kasih yang luar biasa. Yang tidak ikut arus, kasihnya tidak ikut menjadi dingin. Tapi rohnya tetap menyala-nyala dan maju di dalam melayani Tuhan. Itu pejuang kasih, itu enggak terbawa sama arus. Coba Anda renungkan, waktu kemarin pandemi. Yang namanya pandemi itu masih banyak resikonya. Masih banyak ketakutannya, masih banyak hal-hal yang kita pikirkan. Tapi saya salut loh saudaraku di gereja kita ini, di antara kita ini ada orang-orang yang sudah lansia, umurnya sudah 70, bahkan ada yang umurnya 80, masih tetap nekat, maunya beribadah. Anak-anaknya malah yang khawatir, anak-anaknya berusaha untuk menahan, jangan ya, papa gak boleh ibadah ya, papa jangan ibadah ini bahaya ini resiko. Tapi dia tetap ngomong hidup saya ini milik Yesus. Apapun yang terjadi saya tetap milik Yesus. Sampai akhir milik Yesus. Jadi buat saya ini pejuang-pejuang kasih yang luar biasa. Satu cerita lagi saudaraku ya. Berapa waktu yang lalu ada seorang ibu, orang sederhana. Bukan orang kaya. Tapi tiba-tiba datang ke gereja. Hari biasa. Dan dia membuat 2 sertifikat. Tanahnya dipersembahkan ke gereja. Dia ngomong begini, ini untuk pembangunan panti jompo di KA City. Padahal kita selama ini belum pernah mengumumkan tentang panti jompo. Tapi ternyata dia punya kerinduan di dalam hatinya, yaitu mau membangun panti jompo dan dia bawa itu. Padahal saat ini kita tahu, kita hidup di dunia yang banyak orang kasihnya sudah menjadi dingin. Kerinduan hati memberinya sudah hilang. Hati berkorbannya sudah kayak luntur, sudah kayak apatis, kayak nggak percaya lagi, kayak nggak mau lagi. Tapi ternyata Tuhan itu terus memelihara. Ada orang-orang tertentu yang masuk di kategori pengecualian tadi. Tetapi Tuhan tetap bangkitkan orang-orang dengan hati yang memberi, hati yang berkorban, hati yang berani memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya berdoa kasih yang seperti itu dinyalakan kembali dalam hati kita semua. Kita enggak mau ikut arus dunia, kita enggak mau kasih kita menjadi dingin, tapi saya tantang saudara, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Boleh katakan amin saudaraku, tepuk tangannya yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Imanmu jangan menjadi dingin. Hubungan pribadimu sama Tuhan jangan menjadi dingin. Ibadahmu jangan menjadi dingin.
Pelayananmu jangan menjadi dingin. Karena kita mengatakan orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kita selamat bukan karena ikut arus dunia, kasihnya yang lain jadi dingin, kita jadi dingin, yang lainnya mundur dan kita ikut mundur. No. Kita bertahan. Makanya bangkit jadi pejuang kasihnya Tuhan. Nah, saya mau bagikan dari firman Tuhan dua pribadi pejuang kasih Tuhan. Mungkin nama pertama ini Anda nggak sangka, Anda nggak duga. Karena dia dikenal dengan seorang nabi yang dipakai Tuhan luar biasa untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Tapi ternyata dalam hidup orang ini dia pun seorang pejuang kasih. Namanya adalah Nabi Elisa. Mari kita baca di 2 Raja-Raja 6 ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kenapa kok Elisa berdoa supaya orang-orang Aram ini matanya dibutakan? Karena sebenarnya mereka diutus untuk membunuh Elisa. Jadi mereka itu datang untuk membunuh. Mereka datang untuk mencelakakan. Karena itu Elisa berdoa, Tuhan butakan mata orang-orang ini. Dan Tuhan dengar, kemudian Tuhan butakan mata orang-orang itu. Mari kita lihat berikutnya apa yang terjadi. Ayat yang ke-19. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran mereka ada di tengah-tengah Samaria. Jadi di ibu kotanya. Sekarang musuh ini datang, tadinya mau bunuh Nabi Elisa, tapi karena dibutakan matanya, digiring, mereka sekarang ada di ibu kota dan sudah dikelilingi oleh tentara Israel. Artinya sudah terkepung ini. Mereka gantian, posisinya terbalik ini. Mari kita lihat ayat 21. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, kubunuhkah mereka, Bapak? Coba Anda renungkan ini. Gimana kalau saudara dalam posisi seperti Nabi Elisa? Tadinya orang-orang ini datang untuk membunuh. Tapi sekarang keadaan berbalik. Orang-orang ini nasibnya di tangan saudara. Oke, kalau waktu itu Elisa ngomong bunuh. Elisa ngomong mati. Kira-kira langsung mati nggak mereka? Yes, habis semua. Orang yang datang untuk membunuh, sekarang nyawanya tergantung sama perkataan Elisa. Nah, kalau saudara di posisi Elisa, kira-kira apa yang Anda lakukan? Ini kita settingnya jangan di gereja dulu ya. Nah, bahayanya setting di gereja nih, jawabannya rohani semua nih. Kalau settingnya ini di tempat kerja saudara, pekerjaanmu disabotase, promosimu disabotase, nama baikmu dirusak. Customermu diambil sama orang lain. Dan saudara ngalami perlakuan-perlakuan yang tidak adil. Dirusak hidup saudara. Nama baik saudara dirusak. Keuangan saudara dihabisi. Dan sekarang entah gimana Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Sekarang karirnya orang itu di tangan saudara. Hidupnya orang itu, nasibnya Tuhan serahkan di tangan saudara. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Mengampuni. Kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Gak gampang saudaraku. Di posisi zaman itu bunuh-membunuh itu hal yang terjadi setiap saat, itu zaman perang. Ini orang-orang datang untuk membunuh. Harusnya logikanya sekarang mereka sudah dikepung. Selesai mereka. Tapi mari kita lihat.
Apa yang dilakukan oleh Nabi Elisa ini? Ayat 22. Tetapi jawabnya, jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi, apa itu? Yang benar Anda baca itu. Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka supaya mereka makan dan minum lalu pulang kepada Tuhan mereka. Saya mau ajak saudara berpikir sebentar deh ya, kita yang cengli aja. Oke, yang masuk akal saja. Masuk akal enggak ini omongannya Elisa? Orang datang mau bunuh dia, sekarang keadaan berbalik, dia bisa bunuh mereka semuanya, tapi dia ngomong jangan, malah disuruh memberikan hidangan, makanan dan minuman, setelah selesai boleh pulang. Banyak dari kita akan ngomong gak masuk akal. Tolong dengerin baik-baik saudaraku, dengerin baik-baik. Seperti itulah kasih Tuhan seringkali gak masuk akal dengan pikiran kita manusia. Gak masuk akal orang berdosa kayak kita bisa diselamatkan. Gak masuk akal kita ini masih dikasih kesempatan lagi. Setelah sekian kali melakukan kesalahan, diulangi lagi, berbuat dosa, diulangi lagi. Tapi Tuhan masih mau mengampuni kita. Tuhan masih mau memberikan kesempatan kepada kita. Seringkali kasih Tuhan tidak masuk akal. Buat Raja Israel, buat para tentara yang ada di situ, yang sudah siap dengan semua senjatanya untuk bunuh orang-orang Aram itu. Mereka dengar ngomong, what? Dihidangkan makanan, minuman, dipestain loh saudara. Setelah itu boleh pulang. Ini enggak masuk akal. Mari kita lihat apa yang berikutnya terjadi. Ayat 23. Disediakannya lah bagi mereka jamuan yang besar. Ini bukan cuma makan biasa, minum biasa, cuma syarat. Jamuan yang besar. Ibaratnya benar-benar dipestakan. Pesta yang besar. Maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannya lah mereka pulang kepada Tuhan mereka. Perhatikan dampaknya. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Ternyata ini cara menang tanpa perang. Ini cara mengubah lawan menjadi kawan. Kalau hari itu Elisa ngomong bunuh, mati semua mereka. Tapi akan datang gerombolan berikutnya untuk menyerang. Dan gak pernah akan ada selesai. Terus perang akan jalan terus. Tolong dengerin baik-baik. Bisa jadi peperangan di keluargamu yang gak habis-habisnya itu baru akan selesai kalau ada pejuang kasihnya Tuhan di situ yang mau berbesar hati bukan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi menyediakan jamuan kasih yang besar. Dan kasih itu, kasih Allah itu yang akan bekerja untuk mengubah situasi dan membawa kesatuan dan pemulihan keluarga terjadi. Jadi kita harus membedakan saudaraku ya. Di Alkitab Anda bisa membaca. Ada kemenangan tertentu harus kita dapatkan melalui berperang. Tapi enggak semua. Ada kemenangan tertentu harus kita dapatkan tanpa perang. Dengan kasih. Bisa jadi enggak hubungan rusak antara kita sama orang tua. Hubungan rusak kita sama pasangan kita. Sama teman kita. Baru bisa selesai kalau ada pejuang kasih yang mungkin di perasaannya enggak enak. Enggak masuk akal nih, suruh memestakan orang yang datang untuk mencelakakan. Tapi ternyata ketika Elisa lakukan itu, lawan berubah menjadi kawan. Dan kedamaian terjadi.
Oh, saya merasakan, bahkan sementara saya ngomong seperti ini. Tuhan sedang berbicara kepada seseorang di tempat ini. Anda mau balas dendam kepada orang yang sudah menjahati saudara itu. Tapi Roh Kudus sedang berbicara sesuatu dalam hidup saudara. Doa saya, kasih Allah yang menang. Kasih Allah tidak menjadi dingin karena kedurhakaan, karena kejahatan. Tapi kasih Allah tetap menang. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya berdoa kasihmu sama pasanganmu tidak menjadi dingin. Kasihmu sama anak, sama orang tua, sama kakak, sama adik tidak menjadi dingin. Kasihmu sama sesama tidak menjadi dingin. Terlebih lagi kasihmu sama Tuhan tidak menjadi dingin. Oh, saya berdoa firman Tuhan hari ini mengobarkan kembali spirit saudara. Mengobarkan kembali api. Amin. Sekarang pribadi yang kedua. Kalau tadi kita belajar dari Nabi Elisa, yang kedua kita akan belajar dari Obadya. Ini Nabi Obadya yang tercatat dalam Alkitab. Bukan Pastor Obadya, gembala kita. Kita akan baca di dalam 1 Raja-Raja 18, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Ahab ini raja Israel yang jahat. Punya istri, namanya siapa? Ingat? Isabel. Isabel ini lebih jahat lagi. Berarti bininya dan lakinya dua-duanya sama-sama gilanya, saudara. Ahab dan Isabel ini. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Sebab itu Ahab memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ya, jadi dia ngikut Tuhan sungguh-sungguh. Ayat 4. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadya mengambil 100 orang nabi lalu menyembunyikan mereka. 50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Coba Anda renungkan yang dilakukan oleh Nabi Obadya ini. Menurut saudara, resikonya kecil apa besar? Rajanya, ratunya, mau nabi-nabi Tuhan dibasmi semua. Tapi Obadya menyelamatkan yang mau dilenyapkan oleh penguasa. Kalau ketahuan, nyawanya taruhannya. Benar apa tidak? Dan sebenarnya bukan cuma nyawanya. Menurut saudara keluarganya bakal kena getah apa tidak? Yes. Jadi untuk Obadya ini takut akan Tuhan. Ikut Tuhan. Cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan melayani Tuhan. Resikonya besar. Dan yang luar biasa di saat menghadapi resiko yang besar, dia nggak cari aman. Tapi dia tetap maju. Dia selamatkan nabi-nabi Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara, itu namanya love God with passion. Semua orang boleh ngomong mengasihi Tuhan, tapi buat saya Obadya ini kasihnya sama Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dengan segenap kekuatannya. Karena di saat harus menghadapi resiko yang besar, dia tidak mundur, dia tetap maju, dia tetap melayani Tuhan, dia tetap menempuh semua resiko itu untuk Tuhan. Itu pejuang kasih. Banyak orang mengasihi asal enggak resiko. Banyak orang mengasihi asal aman, nyaman, enggak repot, enggak susah, enggak berat. Tapi mengasihi. Beda sama Obadya. Kasihnya penuh dengan perjuangan. Benar? Ini pejuang kasih. Karena dia kalau berkata mengasihi bukan kasih gampangan, bukan kasih murah. Tapi taruhannya dia backup dengan nyawanya sendiri. Kasihnya dengan disertai perjuangan. Kasihnya disertai dengan pengorbanan. Coba Anda renungkan yang tadi sudah Anda baca. Dia selamatkan
100 nabi itu masing-masing kelompok berapa orang tadi? 50 ya. Dan dia pelihara mereka, dia kasih makan mereka pagi dan petang di masa kelaparan. Ditulis di sana di masa kelaparan. Gampang nggak ngasih makan 100 orang di masa kelaparan? Dan nggak boleh ketahuan sama siapapun. Nggak boleh pengumuman ada aksi sosial nih. Kalau dia pengumuman celaka dia. Di masa kelaparan lagi. Jadi untuk dia melayani Tuhan itu bukan pelayanan yang gampang saudaraku. Itu pelayanan penuh resiko dan penuh dengan pengorbanan. Dia harus all out dari kantongnya sendiri. Dia harus repot begitu rupa pagi petang. Dia harus pertaruhkan segalanya. Dia harus bayar harga yang mahal. Untuk bisa memelihara nabi-nabinya Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara, itulah pejuang kasih. Dan itu yang namanya love God with passion. Banyak orang love God tapi without passion. Mengasihi tapi tanpa passion. Gak ada passionnya, gak ada apinya. Mengasihi tapi gak ada repotnya, gak ada beratnya, gak ada resikonya, gak ada susahnya. Berapa banyak suami yang saya jumpai ngeklaim mengasihi istri. Tapi nggak mau kalau repot. Kalau disuruh repot, no. Kalau disuruh bantuin istri bawain barang, kalau disuruh dimintain tolong untuk bisa jagain anak, bantu bersihin, beresin rumah. Ada juga suami yang sampai istrinya sakit, mondok di rumah sakit, dimintain tolong untuk jagain anaknya, merasa sangat direpotkan. Tapi mengasihi katanya. Saudaraku, kita tidak ngomong mengasihi itu gampang ya. Saat ini juga kita bisa ngomong mengasihi. Tapi pejuang kasih itu beda. Mengasihi walaupun repot. Mengasihi walaupun penuh pengorbanan. Mengasihi walaupun harus berjuang. Saya ngomong ini buat sama saudara, sebenarnya saya juga ngomong ini untuk diri sendiri. Karena saya sebenarnya aslinya dulu seperti itu. Mengasihi istri, perasaan saya mengasihi, tapi kalau disuruh repot saya marah-marah. Kalau harus gini, harus gitu, saya jengkel sekali direpotin. Dimintain tolong ini, harus gini, harus gitu. Jadi saya sendiri dari waktu ke waktu menantang hati saya sendiri. Supaya ketika saya berkata mengasihi, kasihnya bukan kasih murah. Bukan kasih gampang. Tapi sungguh-sungguh kasih yang ada perjuangannya. Kasih yang ada bobotnya. Kasih with passion. Saya berdoa para suami di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus mulai hari ini bangkit menjadi pejuang-pejuang kasihnya Tuhan. Yang ketika mengasihi kasihnya with passion. Tepuk tangannya mulai yang paling meriah buat Tuhan kita. Dan tadi saya tahu yang paling pertama tepuk tangan itu yang wanita, saudara-saudara. Tapi sebaliknya sebenarnya juga sama. Banyak wanita, banyak istri juga berkata mengasihi suami. Sayang kok sama suami. Tapi kalau suruh tunduk nanti dulu. Kan firman Tuhan berkata, suami kasihilah istri. Kasih dulu istri, baru saya mau tunduk. Tapi kita ngomong kita mengasihi. Anda perlu renungkan lagi. Ada berapa banyak istri yang klaim bahwa mengasihi suami. Tapi kalau disuruh susah bareng suami, gak mau. Tahu gitu, dulu kawin sama dia deh. Sama kamu disuruh ngirit lagi, sampai kapan nih ngiritnya? Dulu aku nikah sama dia, sekarang tiap hari manicure, pedicure, spa, perawatan macam-macam. Saya ingin ajak saudara untuk merenung ya. Karena saya percaya Roh Kudus sedang menantang kita. Dan saya percaya Roh Kudus sedang mengupgrade level kasihnya kita. Sehingga ketika kita berkata mengasihi, kasihnya itu enggak basi.
Nggak hambar, nggak kosong. Mengasihi with passion. Saya berdoa kasih with passion itu dikobarkan kembali dalam pernikahan saudara, di dalam keluarga saudara, di tengah-tengah kita dikobarkan kembali. Kasih mula-mula kita sama Tuhan dinyalakan, dibangkitkan, dikobarkan kembali. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Yesus, itu bukan cuma nyanyian di mulut. Banyak orang mengasihi Tuhan, tapi kalau hujan ya gimana? Masa ibadah? Saya nggak ada waktu untuk doa pribadi. Doa 1 jam, baca Alkitab, pujian penyembahan, sibuk. Tapi kita ngomong mengasihi Tuhan, tapi nggak punya waktu buat Tuhan. Nggak punya waktu buat Tuhan, nggak punya tenaga untuk melayani Tuhan. Nggak punya hati untuk repot buat Tuhan. Nggak mau. Kalau mengasihi gampang, mengasihi nyaman, mengasihi diberkati, dipulihkan, disembuhkan, itu konteks kita mengasihi. Tapi bagaimana dengan mengasihi kita yang melayani, kita yang berkorban, kita yang bayar harga, kita yang berjuang, kita yang direpotkan. Karena seperti itulah kasih Tuhan sama kita. Dia bukan kasih gampangan. Tapi ketika dia berkata dia mengasihi kita, dia backup kasihnya dengan nyawanya. Dia serahkan buat saudara dan saya. Dia kosongkan dirinya, dia berikan waktunya, tenaganya, kekayaannya, rohnya, tubuhnya, darahnya, segalanya. Supaya kita diselamatkan. Itu kasih yang sejati. Gak cuma klaim mengasihi. Orang gampang mengasihi. Semua orang Kristen juga tiap minggu ngomong, nyanyi lagu mengasihi Yesus. Tapi what kind of love? Dan saya yakin firman Tuhan ini sedang dipakai oleh Roh Kudus untuk menginspirasi seseorang di tempat ini. Sehingga mulai hari ini kasihmu tidak lagi dingin. Kasihmu bukan kasih yang hambar, tapi kasih with passion. Mulai hari ini saya ajak saudara, ayo kita banjiri dunia di sekeliling kita dengan kasih Allah. Kenapa? Karena Alkitab sudah ngomong di akhir zaman kasih kebanyakan orang sudah menjadi dingin. Justru sebenarnya di sisi yang lain itu opportunity. Kesempatan saat semua orang kasihnya sudah dingin. Anda minta Roh Kudus penuhi hidupmu dengan kasih Tuhan. Dan dengan kepenuhan kasih Tuhan itu, banjiri orang-orang di sekeliling saudara dengan kasih Tuhan. Karena mereka haus akan kasih, maka kasih Tuhan itu akan menyentuh hidup mereka. Itu akan mengubah, menjamah mereka. Dan akhirnya mereka diselamatkan. Saya ajak saudara, ayo buka hati supaya Roh Kudus ketika berbicara engkau bisa dengar dan engkau bisa respon. Karena ada seseorang di tempat ini yang Tuhan ngomong sama saudara, jangan menunda-nunda kasih. Banyak yang menunda kasih. Hubungan saudara sama orang tua saudara sudah retak sekian lama. Perang dingin karena sesuatu terjadi dan sama-sama gengsi. Untuk telepon lebih dulu, untuk menyapa, untuk menghubungi, memulai lagi terlebih dahulu. Sudah kayak kasihnya sudah menjadi dingin. Tapi Roh Kudus sedang bicara sama saudara. Anda dulu yang mulai. Anda dulu yang menghubungi. Anda dulu yang minta maaf walaupun engkau tidak merasa salah. Anda dulu yang merendahkan hati. Dan untuk saudara melakukan itu enggak gampang loh. Itu gengsi kita harus disembelih loh. Harga diri kita ya. Nggak gampang loh. Dan saya jujur ngomong apa adanya sama saudara. Beberapa dari saudara kalau melakukan itu akan ditanggapi dengan positif. Instantly pemulihan akan terjadi di dalam keluarga saudara. Tapi saya juga perlu ngomong apa adanya. Beberapa lagi yang ketika saudara sudah datang merendahkan diri seperti itu. Bukannya ditanggapi baik, Anda diinjak sekalian. Semakin Anda membaikin orang itu, semakin Anda diinjak sekalian. Karena itulah keadaan di dunia.
Mengasihi, memulai mengasihi itu gampang. Tapi tetap mengasihi ketika ada kedurhakaan, ketika ada kejahatan, ketika ada ini dan itu, kesalahpahaman dan kekerasan hati dan macam-macam, untuk tetap mengasihi pasangan, tetap mengasihi orang tua, tetap mengasihi anak. Kadang-kadang itu sakitnya di hati, saudara. Tapi saya berdoa walaupun engkau mengalami itu, kasihmu tidak menjadi dingin. Karena orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Jangan gak tahan, Anda harus tahan. Saya sendiri mengalami berapa kali kejadian. Saya awalnya orang yang suka bantu orang lain yang susah. Saya saat dia gak punya pekerjaan, kita kasih pekerjaan. Saat dia bermasalah dalam hutang, kita bantu beresin semuanya, clear. Saat dia nggak punya pekerjaan, saat dia nggak punya tempat tinggal, kita usahakan dia bisa punya tempat tinggal. Saat punya masalah legal, kita backup semuanya sehingga clear. Tapi setelah semuanya selesai, beberapa waktu kemudian, justru orang seperti itu yang nusuknya paling tajam, nyerangnya paling kuat, fitnahnya paling mengerikan. Setelah semua yang Anda lakukan dan kemudian Anda di posisi seperti itu, kira-kira apa yang Anda rasakan di hati? Mungkin saudara akan kecewa. Mungkin Anda merasa percuma lah ngelakuin semuanya, percuma. Nolongin orang itu percuma. Kasih banyak orang jadi dingin karena kedurhakaan. Mungkin ada di tempat ini yang mengalami seperti yang saya alami, tapi doa saya sama seperti Tuhan pulihkan hati saya, Tuhan juga pulihkan kembali hati saudara. Dulu hati saya karena ngalami kayak gitu, jadi dingin, saya jadi mengeraskan hati, gak mau lagi untuk nolongin orang, gak mau lagi untuk jadi berkat, jadi saluran berkat, karena ngalami itu berulang kali. Akhirnya saya sempat berhenti, kasihnya menjadi dingin. Sampai di satu titik, Roh Kudus sendiri yang bekerja dan jamah hati saya. Dia bebat semua kekecewaan, luka hati saya, dia sembuhkan, dia jamah. Dia segarkan, dia baharui saya kembali. Saya bangkit kembali. Dan oleh anugerahnya saya bersyukur, sekarang saya tetap mau bergerak maju, jadi berkat, gak peduli orang itu balas baik atau tidak baik. Pokok hidup saya ini harus jadi berkat. Oke, karena saya tuh tahu saudaraku, kalau saudara jadi berkat buat orang lain, nolongin orang lain, nanti Anda akan ngalami juga. Ada sebagian yang akan membalas baik sama saudara, tapi ada sebagian yang mungkin pahit yang akan Anda rasakan. Tapi saat saudara ngerasain seperti itu tantangan saudara, apakah kasihmu menjadi dingin? Atau engkau bertahan sampai pada kesudahnya, tetap konsisten mengasihi, tetap jadi berkat bagi banyak orang. Karena nggak bisa disangkal. Saya mau ngomong sama saudara, saya kenal Tuhan yang saya sembah. Firman-Nya ya dan amin. Kalau saudara menabur kebaikan, tidak akan pernah yang namanya tuayan saudara tidak Anda terima. Dia yang akan pastikan Anda terima tuayanmu. Mungkin bukan melalui orang itu, tapi melalui 1001 cara. Dia akan bukakan tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat sampai berkelimpahan dalam hidup saudara. Sehingga ketika saudara melakukan semuanya itu, hatimu murni. Melakukan bukan berharap dari manusia. Melakukan semuanya untuk Tuhan. Saya ajak saudara semua, ayo kita yang berkata mengasihi Tuhan. Hari ini kita ngomong sama Tuhan, Tuhan aku juga mau repot buat Tuhan. Aku mau korban waktu buat Tuhan. Pakai hartaku ini melayani Tuhan. Saya ajak saudara yang rindu terbeban untuk membangun panti asuhan. Ayo bareng-bareng kita bangun panti asuhan. Dan ini oleh anugerah Tuhan saudaraku ya. Panti asuhan dan Bukit Doa Holy Land
di KA City yang kemarin-kemarin saya umumkan sama saudara, kita mau bangun. Ini saya umumkan sama saudara, oleh anugerah Tuhan Senin kemarin pembangunannya sudah dimulai. Bukan hanya rencana, bukan cuma wacana, tetapi sekarang sudah action di lapangan. Sudah gerak ini, sudah jalan. Dan saya sendiri secara pribadi mau ambil bagian di panti asuhan itu. Anda yang punya hati, Tuhan kasih kerinduan. Saya tantang saudara, ayo pakai harta saudara. Jadi berkat buat anak-anak yatim piatu. Anda juga pakai harta saudara kan untuk piknik, untuk happy-happy. It's okay. Tapi kenapa tidak Anda juga pakai harta saudara jadi berkat buat anak-anak yatim piatu? Anda yang kepingin untuk dipakai oleh Tuhan, membangun bukit doa Holy Land, sehingga kegerahan doa nanti jalan lebih powerful lagi. Untuk rencana Tuhan, untuk perluasan kerajaan Allah. Ayo terlibat, do something. Kita nggak bisa melakukan semuanya. Tapi apa yang kita bisa lakukan, mari kita kerjakan untuk Tuhan. Anda yang punya talenta untuk memuji, menyanyi. Kenapa nggak saudara jadi pemuji? Pemuji penyembahnya Tuhan di gereja. Pemusiknya Tuhan. Penarinya Tuhan. Saya ajak saudara, Anda yang punya hati cinta anak-anak. Ayo jadi guru kids. Apa yang bisa engkau lakukan buat Tuhan? Ayo lakukan. Jangan lagi kita cuma nyanyi mengasihi Tuhan. Let's do something for Him. Pakai talentamu, pakai waktumu, pakai hartamu, pakai apa yang bisa engkau lakukan. Lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan kasihmu hampa, jangan kasihmu menjadi dingin. Kita ngomong orang yang bertahan sampai kesudahannya tetap menyala-nyala, tetap berkobar-kobar, tetap cinta Yesus. Ia selama. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ada yang mau kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari semuanya bangkit berdiri. Pertolonganku datang dari sekali lagi, angkat dua tanganmu, mari katakan, pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu, ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab kau gunung batu. Kota sekali lagi, pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu, ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab kau gunung batu, kota benteng keselamatanku. Sungguh dialah kota benteng keselamatan kita. Kesana orang benar berlari dan mereka akan diselamatkan. Jadikan Yesus kota benteng keselamatanmu. Maka kita yang harusnya binasa, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Caranya gimana? Buka hatimu, undang dia masuk dalam hidupmu, jadi Tuhan dan juru selamatmu. Maka engkau akan menerima pengampunan dosa, itu yang pertama. Kedua, engkau akan menerima anugerah keselamatan masuk. Jaminan bisa masuk dalam kerajaan surga. Anda yang mau itu, mari angkat dua tangan saudara, ikuti doa ini dan katakan, Tuhan Yesus. Masuklah dalam hatiku, jadi Tuhan dan juru selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan aku ya Tuhan.
Mulai sekarang, hidupku milik Tuhan Yesus. Aku mau ikut Yesus, melayani Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya mau berdoa supaya kita nggak ngikut arus dunia, di mana kasih kebanyakan orang di akhir zaman menjadi dingin. Saya berdoa ya, supaya kasih kita bisa bertahan. Supaya kasih mula-mula kita tetap kokoh, tetap berkobar, tetap menyala. Kasih saudara sama Tuhan, kasih saudara sama keluarga, kasih saudara sama sesama, orang-orang yang di sekeliling saudara. Tidak menjadi dingin, walaupun ada tantangannya. Walaupun menghadapi kedurhakaan, pemberontakan, pengkhianatan, hal yang gak mudah. Tapi kasih saudara tidak menjadi padam. Roh saudara tetap berkobar-kobar, tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Anda yang mau, angkat dua tangan saudara dan serukan, bangkitkan aku Tuhan. Bangkitkan aku Tuhan. Lebih kuat lagi, bangkitkan kasih itu ya Tuhan. Aku mau jadi pejuang kasih-Nya Tuhan. Mari berdoa saudara, masing-masing kita berdoa. Mampukan aku untuk tetap mengasihi. Walaupun kasih itu sukar, tapi aku mau, aku komit tetap mengasihi. Mengasihi keluarga, mengasihi suami, istri, mengasihi orang tua, papa, mama, mengasihi mertua, mengasihi anak. Mampukan aku ya Tuhan, mampukan supaya hati ini tidak menjadi dingin, supaya kasih ini tidak menjadi padam. Karena kecewa, karena luka hati, jamah hati ini, beban semua luka yang ada di hati ini. Sembuhkan hatiku ya Tuhan. Pulihkan hatiku ya Tuhan. Bangkitkan kembali. Bangkitkan kasih yang sempat dingin itu. Kobarkan kembali. Nyalakan kembali. Api kasih mula-mula. Bangkitkan. Api semangat mencari wajah Tuhan. Bangkitkannya Tuhan. Bangkitkan, bangkitkan Tuhan. Bangkitkan api melayani. Api beribadah. Api untuk berkorban. Bangkitkan ya Tuhan. Orala wala wala wasyara la pasya. Shikira la pasyara la pasyara la pasya. Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Pertolonganku datang darimu. Pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar. Sebab Kau gunung batuku. Yang terakhir, mari lambai-lambaikan tangan. Pertolonganku datang darimu. Pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar. Sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Haleluya. Terima kasih. Mari yang kedua tangan saudara dan aminkan berkat Tuhan ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Diberkati studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkati kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Dan diberkati pertumbuhan rohani serta pelayananmu oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama
lamanya. Mari bersama-sama kita katakan amin.